Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, inilah kami pasang hati dan telinga kami, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, hati dan pikiran kami mampu dibarui dengan baik Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai dengan 43. Saya akan membacakannya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan keberkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada saat ini, khususnya di pasal yang ke-10, ini menceritakan mengenai Simon Petrus yang kala itu dijamu oleh seorang perwira yang bernama Kornelius. Kornelius adalah seorang non-Yahudi yang takut akan Allah. Sebelum perjumpaannya dengan Simon Petrus, malaikat Tuhan menghampirinya untuk memberitahukan bahwa doa dan persembahan syukur dari Kornelius diterima baik oleh Allah. Dan ia pun diminta untuk mencari Simon Petrus yang diberitahukan oleh malaikat bahwa ia ada di kota Yope. Sebelum pertemuan itu, Simon Petrus pun sempat diberi penglihatan oleh malaikat Tuhan mengenai apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu terdapat di ayat yang ke-15.
Dari hal ini, gambaran yang diberikan kepada Simon Petrus merujuk pada satu tradisi Yahudi, yaitu adanya larangan keras bagi orang Yahudi untuk bergaul, bahkan untuk masuk ke dalam rumah seorang Yahudi. Di sini terdapat di ayat yang ke-28. Dari peristiwa inilah Tuhan ingin menyatakan satu berita sukacita kepada seluruh bangsa, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, di ayat yang ke-34 pembacaan kita. Artinya, Allah melalui Yesus Kristus telah memberikan kita satu hak, waris kerajaan sorga, yang dimana tidak ada pembedaan di dalamnya, baik bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, untuk memperoleh kasih karunia penyelamatan Allah. Jadi, setiap orang yang percaya berhak memiliki atau sama-sama memiliki hak untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan hal inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini, sebagaimana adanya kesaksian Simon Petrus yang menjadi saksi Kristus, bahwa sesuai dengan amanat agung Kristus bahwa jadikanlah semua bangsa muridku di dalam Matius 28 ayat 19, dan Injil ini dikabarkan di tengah-tengah sebuah persekutuan orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai hidup menggereja, kita memaknai kembali sebuah persekutuan yang merujuk dari jemaat mula-mula hingga masa kini. Bahwa gereja bukanlah merujuk pada sebuah tempat, melainkan merujuk pada sebuah persekutuan umat percaya. Nah, yaitu kelompok yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, di dalam sebuah persekutuan orang percaya, Tuhan mau kita sebagai pengikutnya untuk selalu ada di dalam satu lingkungan atau di dalam persekutuan yang selalu mengingat keberadaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam perenungan kita saat ini, kita bersama-sama memahami bagaimana karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan Petrus. Sebab setiap orang yang takut akan Tuhan berhak dan memperoleh hak yang sama di dalam melaksanakan firman Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera. Sama seperti halnya semboyan kita atau semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan dari kesatuan itu terwujud nyatakan di dalam Pancasila, yaitu di dalam 5 silanya. Yang pertama ada sila ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan yang keempat kerakyatan, dan kelima adalah keadilan sosial. Nah, dari kelima sila ini menggambarkan adanya cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kesatuan bangsa dan persatuan untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan oleh karena itu, andil kita sebagai warga negara sekaligus pengikut Kristus adalah mewujud nyatakan cita-cita bangsa sekaligus karya Allah di dalam dunia ini, yaitu untuk mau dan mampu bersinergi bersama dengan negara di dalam persekutuan umat percaya. Dan itulah kita sebagai seorang yang percaya dipanggil keluar oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sebagaimana kita memahami bagaimana konteks kehidupan gereja mula-mula yang juga mampu untuk terus ada dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Meskipun kita ketahui itu tidak mudah dan banyak sekali tantangannya. Namun tidak ada yang mustahil bagi
Tuhan ketika Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya. Sama seperti halnya Cornelius dan juga Simon Petrus, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, kita mampu memahami satu kebenaran Tuhan yang universal sebagai landasan hidup umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa Allah menciptakan manusia itu baik adanya, sehingga setiap manusia yang sudah memahami atau mengimani Allah sebagai juru selamatnya, itu sudah selayaknya menjaga nilai-nilai luhur yang universal itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga di dalam momentum kita pada 75 tahun Indonesia merdeka, kemerdekaan itu adalah milik bersama. Dan oleh karena itu, sudah selayaknya kita juga bersama-sama berefleksi mengenai kehadiran kita di tengah-tengah Republik Indonesia atau di tengah-tengah negeri kita tercinta ini. Sudahkah kita menjadi warga negara yang mampu bersinergi bersama membangun persekutuan kebangsaan yang memegang teguh nilai persatuan? Terlebih khusus negara kita saat ini yang tengah ada di dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Marilah kita menjadi seorang yang turut mengambil bagian di dalamnya, dengan cara menjaga kesehatan kita, saling membantu sesama kita, dan juga menjalankan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Tentu jika bukan kita, siapa lagi? Pasti kita mampu mewujudkannya ketika kita sebagai umat percaya mau dan terus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita hari lepas hari. Seperti halnya Cornelius dan Simon Petrus, mereka bersinergi bersama, mewartakan firman Tuhan dan bersaksi bahwa Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, Tuhanlah yang mempersatukan segala perbedaan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita untuk terus mau mendengar setiap firman Tuhan, untuk terus juga mau mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita tidak stagnas, tetapi mampu keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.